lana monggo Pak Yai, Pak Asatid, Ibu, mohon izin untuk menyampaikan pengajian tentang perwakilan. Suara saya dengar nggak, Bang? Jelas, Ingat, Mak. Jelas. Sekali, Bang. Masalahnya di saya nggak ada ininya, videonya hilang. Jelas. Faslun nayhada faslun, bermula inilah fasal, wa kullu ma jaza, dan bermula setiap sesuatu jaza yang boleh opoma lil insani, bagi manusia, wa kullu ma, dan setiap sesuatu jaza yang boleh lil insani bagi manusia, pada sorufu, menjalankannya, fihi pada ma, binafsihi, dengan dirinya insan. Jaza maka boleh lahu bagi insan ayu wakila opo ayu wakila, bahwa mewakilkan sopo insan, au yatawakkala fihi, atau menjadi wakil atau menerima perwakilan fihi pada ma tersebut. Jadi intinya sesuatu yang bisa dilakukan oleh dirinya maka bisa diwakilkan terhadap orang lain atau menerima perwakilan dari orang lain. Jadi intinya sebagai pengganti. Yang penting perwakilan atau yang mewakili itu bukan anak kecil, itu nggak boleh. Anak kecil yang nggak boleh, atau orang gila. Kemudian syaratnya adalah harus ada serah terima, tapi tidak boleh dalam hal ibadah badaniyah, itu nggak boleh mewakilkan, kecuali haji. Haji itu boleh diwakilkan kalau tidak kuat atau sudah meninggal, bisa mewakilkan yang ininya. Ada istilah badal haji. Waktu pelaksanaannya itu yang boleh itu melempar jamarat, itu boleh, atau membagi-bagikan zakat, itu boleh. Jadi kalau yang seperti sholat, puasa, itu nggak boleh. Puasa kalau sudah meninggal itu boleh diwakilkan oleh keluarganya atau orang yang ditunjuk oleh keluarganya. Wal wakalatu, atau ada yang juga bisa boleh wakala, boleh wikala. Wal wakalatu, bermula perwakilan, iku aktun jaizun, kesepakatan yang dibolehkan. Walikullin minhuma, dan bagi setiap dari dua orang itu, yang mewakilkan atau yang menerima perwakilan, fashuha, membatalkannya wakala tersebut, natasha, kapanpun. Watan fasihu, dan gugur al wakala tu wakala, jadi wakala itu gugur bimauti ahadihima, dengan sebab mati salah satu dari keduanya. Jadi secara otomatis kalau salah satunya meninggal itu gugur. Wal wakilu, bermula orang yang menerima perwakilan sebagai wakil, itu aminun, harus terpercaya. Bima, pada sesuatu, yakbidu, yang dia menerima perwakilan sopo wakil, akan. Jadi dia harus menanggung
atau harus terpercaya terhadap semua yang dipasrahinya. Wa fima yasrifu, dan pada sesuatu yasrifu yang dia menjalankannya itu harus terpercaya. Kemudian wala yadmanu, dan dia tidak menanggung sopo wakil. Jadi orang yang mewakili tidak menanggung apapun illa bitafriti, kecuali ada kelalaian. Jadi kalau lalai seumpamanya apa? Dihutangkan, kemudian namanya pas jual beli dihutangkan, menghutangkan tanpa izin, dihutangkan karena ke saudaranya, dihutangkan akhirnya nggak bayar lagi. Ya, ini masalah. Akhirnya harus menanggung. Tapi kalau bukan karena kelalaian itu nggak menanggung. Wala yajuzu, dan tidak boleh si wakil ayyabi'a, bahwa dia menjual, wayashtaro, dan membeli, illa bi salasati syaraita, kecuali dengan 3 syarat. Ayyabi'a, bahwa dia menjual, bisa manil mitli, dengan harga sesuai yang diamanatkan. Bisa manil misli, harganya 10.000 ya 10.000, tidak dilebihi. Jadi sesuai dengan perintah lah. Wa yakuna, dan ada zamanul misli itu nakdan, itu tunai, binakdil baladi, dengan yang berlaku pada suatu negeri. Jadi tidak boleh nasiah atau mengutangkan. Kemudian dengan tunainya dengan tunai balad. Balad itu yang paling umum itu apa? Apakah pakai uang rupiah, atau pakai dirham, atau pakai dinar? Ini yang ini. Jadi kalau tidak boleh di bawahnya, seperti uang bayarnya dengan apa yang di bawah Indonesia, atau seumpamanya emas lah, menjualkan emas, kemudian dengan harga yang di bawahnya, dengan uang yang lebih murah, itu masalah lagi. Jadi intinya harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian yang ketiga, wala yajuzu, dan tidak boleh si wakil ini yang menerima perwakilan itu ayyabi'a min nafsi, bahwa dia menjual itu ai li nafsi, untuk dirinya. Udahlah saya yang beli aja, nggak boleh. Atau untuk anaknya, itu nggak boleh juga, yang masih kecil. Di walayasihu min waladihi shaghir. Jadi tapi kalau Imam Baghawi boleh menjualnya untuk bapaknya, wa in ala, ke atas berarti. Imam Baghawi itu membolehkan. Ya, ada orang yang mewakilkan untuk menjualnya. Menjualnya itu untuk, kalau untuk dirinya nggak boleh, tapi kalau untuk anaknya katanya boleh. Imam Baghawi membolehkan, tapi yang sudah balik. Ke bawah berarti ke cucunya dan lain sebagainya. Atau ke bapaknya, ke atas. Itu boleh, itu menurut Imam Baghawi.
Yang penting itu tidak safi. Safi itu apa sih? Orang inilah idiot. Orang idiot nggak boleh. Wala majnunan, dan tidak boleh orang gila. Wala yuqiru, dan tidak berikrar si wakil ala muwakkilihi, terhadap orang yang mewakilkannya, illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi intinya contoh ada ikrar pembebasan utang. Pembebasan utang tanpa izin yang mewakilkannya, itu nggak boleh, harus ada izin. Jadi intinya perwakilan itu boleh bagi yang ketika sendiri pun boleh melaksanakannya. Yang penting tidak boleh pada hal ibadah seperti sholat, mewakilkan sholat, orangnya masih hidup, kemudian sholat, itu nggak boleh. Kalau haji boleh. Itu pun haji kalau pelaksanaannya itu pas jamarat, atau pembagian zakat itu boleh. Nah, masalah perwakilan puasa itu ada hadisnya, itu boleh ketika orangnya sudah meninggal. Kalau masalah bab sholat, kemudian orang mati pasti punya hutang sholat, itu terjadi perbedaan pendapat. Di Fathul Mu'in itu ada imam, kalau nggak salah Subki, itu boleh mengqadha sholat bagi orang yang sudah meninggal dunia, itu boleh. Tapi kalau di Ibna itu nggak boleh, kecuali haji. Kalau haji boleh, kemudian puasa juga boleh. Imam Subki mengkiaskannya ke situ. Faslun hadza faslun wal muqarru bihi darbani. Wal muqarru, dan bermula yang diikrarkan, bihi dengan sesuatu, itu darbani, ada dua macam yang bisa diikrarkan, itu yang bisa pengakuan lah, sebuah pengakuan yang diakui terhadap suatu pekerjaan, ya atau tidak melaksanakan itu. Dorbani maka ada dua. Yang pertama haqqullah ta'ala, yang pertama hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua haqqul adami, yang kedua adalah hak adami. Seperti kemarin, hak Allah itu seperti apa? Zina, seperti mencuri, itu kaitannya dengan haddu zina wa haddu saraqah. Mencuri itu kaitannya dengan Allah, zina dengan Allah. Wa haqqul adami seperti haqqul adami itu qadhaf, menuduh zina, itu kaitannya dengan manusia. Fa haqqullahi ta'ala, maka haknya Allah ta'ala, iku yasihu sah apa arju'u, menarik, fihi pada iqrar, fihi pada ma anil iqrari, dari iqrar pengakuan bihi terhadap hak Allah itu. Jadi intinya kalau dia mengaku namanya, saya telah berzina, kemudian enggak ding, bohong, nah, itu enggak apa-apa. Kalau itu hak Allah, karena yang menghukumnya adalah hukum Allah. Jadi enggak ada kaitannya dengan manusia, karena tidak ada yang tidak menyakiti manusia. Itu boleh menarik ikrar itu, sah. Wa haqqul adami, bermula hak anak Adam yang berkaitan dengan anak Adam seperti kisos. La yasihur ruju'u, tidak sah apa ruju'u, menarik kembali ikrar itu fihi pada hakul adami, anil ikrar, dari ikrar dengan hakul adami, itu enggak boleh.
harus dijalankan. Ya, kalau ada saksi dan lain sebagainya. Wa taftaqiru dan butuh apa sihatul iqrari, kesahan, keabsahan pengakuan itu ila salasati syara'it, terhadap 3 syarat. Syaratnya apa? Al-bulughu, yang pertama balik. Kalau balik itu ya karena sudah taklif syara. Kalau belum balik ya anak kecil belum taklif syara. Meskipun dia membunuh tetap tidak berdosa. Meskipun dia mabuk dia tidak berdosa karena belum taklif syara. Wal aqlu, dan berakal, bukan orang gila. Wal ikhtiaru, dan pilihan sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Harus pilihan sendiri, harus rela. Jadi tidak boleh orang membuat pengakuan itu harus dipaksa. Wa ingkana, dan jika ada al-iqrar, pengakuan itu bimalin, terhadap sesuatu, harta. Pengakuan lah, ini punya saya. Untuk biro, maka diperinci bi pada mal. Apa syartun robi'u, ditambahi syarat yang keempat, wa ar-rusydu, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran. Ada aktenya dan lain sebagainya. Umpamanya biasanya yang paling repot itu masalah batas tanah. Batas tanah itu yang kuat biasanya. Kalau tanah biasanya masih mending, tanah darat masih ada patok-patok dan lain sebagainya batas. Kalau di persawahan ini yang repot lagi. Ada istilah namping dan mopok. Kalau namping itu memapras pinggir-pinggir ininya, apa namanya, galang, apa galang itu, pematang. Kalau mopok itu nambahi pematang lebih lebar. Biasanya kalau nyangkulnya itu lebih gede, pas nambalnya lebih kecil. Wa idza aqarra, dan apabila seseorang itu berikrar mengakui bimajhulin, dengan sesuatu yang tidak diketahui. Saya punya tanah di sana. Ruji'a, maka dikembalikan nilai kepada orang tersebut fi bayani, dalam menjelaskannya. Itu harus diperjelas dulu semuanya. Kau ujuk-ujuk, itu tanah yang di sana punya saya. Tanah yang mana? Wa yasihul istisna'u, dan sah al istisna'u, pengecualian fil iqrari, dalam sebuah pengakuan. Idza wasala, ketika nyambung apa ikrar ing istisna. Idza wasala, nalika nyambung, ketika nyambung siapa orang ing ikrar dengan istisna. Jadi nyambung, nggak putus, diem lama itu boleh, itu hanya jedanya hanya nafas, berhenti nafas. Wa fi halis sihati, jadi intinya dia punya hutang kepada saya 10.000. Enggak ding, bohong, itu gugur, bisa gugur. Tapi kalau dia punya hutang atau saya punya hutang kepada A itu 5.000, terus diem, baru ada istisna, enggak ding, itu enggak boleh. Ikrar itu tetap berlaku. Nah, maka nanti tinggal dicari betul apa enggak bahwa dia punya hutang dan lain sebagainya lah. Yang penting istisna itu, pengecualian itu harus nyambung. Kalau nggak nyambung itu ikrarnya tetap
berlaku. Wahwa bermula ikrar fi halis sihati wal maradi itu sawaun. Ikrar itu ketika sakit, ketika sehat, dan maupun sakit itu sama saja, nggak mempengaruhi. Yang penting baligh, berakal, dan pilihan sendiri. Atau ikrar syahadat, syahadat itu nggak boleh diwakilkan, dan lain sebagainya. Faslun ay hadza faslun wa kullu ma yumkinu. Bermula setiap sesuatu yang mungkin. Yumkinu yang memungkinkan al-intifa'u mengambil manfaat dengan ma'abaqa'i ainihi serta utuhnya benda tersebut. Jazat, maka boleh opaya'arotu meminjamkannya. Jadi sesuatu yang boleh ada manfaatnya, kemudian barangnya kalau dipinjam bisa utuh, itu boleh. Itu boleh. Jadi nggak boleh minjem, sebenarnya minjem pulpen itu nggak boleh bahasanya, tapi kalau di sini bahasanya minjem. Kalau bahasa Arab bukan i'arah, meminta hak atau minta isi pensil, isi pena, dan lain sebagainya. Karena kalau meminjam itu harus utuh kembali. Kalau itu kan berkurang. Idza kanat manafi'u athar, apabila kemanfaatnya itu ada bekasnya. Sepeda bekasnya kan bisa, maksudnya ada, bisa dimanfaatkan, kelihatan. Ya, tidak boleh kemudian seperti meminjam kambing untuk diambil air susunya, itu nggak boleh. Wa tajuzul ariyatu mutlaqan. Boleh peminjaman itu mutlakon sebagai kemutlakan. Wa muqayyadan bimuddatin, dan terikat dengan waktu. Saya minjem nih baju kamu 10 hari, atau saya minjem baju kamu 20 hari. Tapi kalau di kita kan antara minjem dengan hutang dengan minta itu kan agak ini. Contoh, uang ya minjem, padahal bukan minjem ya hutang. Kalau uang ya hutang, sebabnya beda lagi. Kalau minjam kan berarti nanti uang itu dikembalikan lagi sebagaimana semula. Tapi karena bahasa kita itu udah udah umumnya seperti itu ya, nanti bisa dimengerti lah. Wahya bermula i'arah madmunatun, ditanggungkan alal musta'ari, terhadap orang yang meminjam. Kalau rusak ya diganti, apalagi hilang, biqimatiha, dengan harganya, dengan harga barang tersebut. Yaumatal fiha, ketika hari rusaknya barang. Jadi intinya kalau ada kerusakannya berapa diganti. Jadi pada hari itu harganya berapa. Kalau diganti, umumnya minjem motor banyak pecah, yang diganti banyak. Jadi setiap sesuatu yang bermanfaat itu bisa dipinjamkan, tapi yang tidak berkurang. Kalau lilin itu bukan minjam, kalau lilin itu minta. Atau hutang lilin, bahasanya hutang sebenarnya. Nanti kalau hutang nanti kan bisa diganti dengan lilin, tapi kalau minjem berarti barang itu yang harus dikembalikan, tapi kalau lilin kan habis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, mohon dikoreksi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.